Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa menyelenggarakan kuliah online lagi. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saat ini dengan kondisi COVID-19 ini kita tidak bisa hadir di ruangan kelas. Tapi saya berharap teman-teman tidak menjadikan ini sebuah problem untuk tidak belajar. Baik teman-teman, karena ini bulan Ramadan, saya juga ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman Muslim yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa. Materi ini adalah materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang kita sudah membahas tentang beberapa masalah tentang graf ya. Jadi teman-teman mohon untuk sebelum sebelum masuk ke materi ini coba dilihat lagi materi sebelumnya biar ketika kita ngebahas graf tuh teman-teman sudah langsung ngerti. Saya mungkin mundur sedikit ke ujian meet-nya kita ya. Saya ngelihat beberapa ada yang sukses 30% sampai 30%-an itu sukses. Saya katakan sukses memang benar-benar seperti yang saya harapkan. Namun ada beberapa 60 sampai dengan 50% itu masih terkesan ngerjainnya asal-asalan ya. Saya sudah buatin video pembahasan tentang Meet, jadi saya harap teman-teman lihat lagi, oh ini jadi pelajaran nanti ketika UAS dengan saya, kira-kira bentuk pembahasannya seperti itu. Nah, hari ini saya akan bicara lebih dalam tentang graf ya. Ada dua poin. Yang pertama adalah tentang representasi graf, yang kedua adalah tentang graf isomorfik. Ya. Kita langsung ke teorinya. Nah, ketika kita bicara tentang graf, ya ini adalah graf lanjutan, graf tahap kedua. Jadi temanya saya ada 3 yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu adalah tentang saya bisa dulu. Yang pertama adalah tentang graf berbobot. Yang kedua adalah tentang representasi graf. Oke. Nah, yang ketiga adalah tentang graf isomorfik. Ya, teman-teman bisa lihat ini di halaman, kalau representasi graf itu halaman 381 ya. Kemudian yang berbobot ini teman-teman bisa lihat 376. Sedangkan yang ini teman-teman bisa lihat di halaman 386. Ya. Ini adalah tema yang pada kesempatan ini kita akan bahas secara detail gitu ya, secara detail tema ini ya. Kita mulai dari tema yang pertama. Oke. Kalau teman-teman lihat di halaman 376 ya. Di sana ada selalu berangkat dari definisi. Definisi, apa definisinya? Graf berbobot itu definisinya adalah graf yang setiap sisinya ya, ada sisi. Graf itu punya titik dan punya sisi. Jadi kalau teman-teman minggu kemarin atau materi sebelumnya harus sudah tahu graf itu apa ya. Sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Ya, definisinya ini ya.
Nah, di halaman berikutnya apa disampaikan? Disampaikan adalah bobot pada setiap sisi dapat berbeda-beda tergantung pada masalah yang dimodelkan dengan graf. Bobot dinyatakan, jadi fungsi bobot ini biasanya untuk menyatakan apa? Untuk menyatakan jarak. Untuk menyatakan jarak antar kota. Jadi kalau teman-teman lihat di Google, ya, di Google itu berapa kilo gitu. Jadi misalnya dari Uwir ke Panam itu misalnya 6 kilo. Nah, itulah bobot. Jadi Uwir, titiknya Uwir, ya kalau bisa didefinisikan misalnya ada satu titik misalnya Uwir, kemudian ada Panam. Nah, ini jarak. Ini adalah jarak antara titik ini dengan ini. Itulah yang disebut dengan bobot. Gitu kan. Nah, bobot itu bisa melambangkan jarak antar kota, kemudian bisa biaya perjalanan. Kalau teman-teman yang sering gosen dan sebagainya ya. Kemudian atau waktu, ya, atau waktu tempuh. Ya. Jadi setiap graf itu memiliki bobot. Biasanya dia akan bicara tentang 3 hal ini. Yang pertama adalah jarak. Untuk mengetahui jarak, yang kedua adalah berapa biaya perjalanan, dan yang ketiga adalah berapa waktu tempuhnya. Ya, jadi bobot itu fungsinya adalah untuk melakukan 3 hal ini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, visualnya seperti apa, Pak? Ya, visualnya kalau teman-teman lihat, ya, visualnya misalnya saya punya sebuah graf, kita gambar ya. 1, 2, 3, 4, 5. Saya punya 5 titik misalnya. Titik 1. Ini contohnya ya. Ya, titiknya jangan lupa. Kemudian kita ambil sisinya. Sisinya seperti ini. Saya punya gambar graf seperti ini. Sisinya ada 1, simpulnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7. 1, 2, sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ketika kita menggambar graf ya, ketika kita menggambar graf, kita harus tentukan titiknya. Misalnya ini titik A. Ini titik A sebentar. Oke. Ini titik B. Ini titik D. Oke. Ini titik C. Ini tidak harus, gambarnya tidak harus letterlock ya. Ini saya cuma ngikutin mau di buku ya. Jadi teman-teman, karena kita kuliahnya online, kita ngacunya ke buku. Ini ke C. Ini D, sisi D ya. Kemudian yang satunya adalah sisi E. Ini sisi E ya.
Oke, ini graf, ini adalah titelnya adalah kita sedang bicara graf berbobot. Kita katakan ya, ini adalah sebuah sampel, ya, sebuah sampel dari sebuah graf berbobot. Bobotnya misalnya, saya punya kota A, punya kota B, punya kota C, punya kota D, punya kota A, punya kota E. Jarak antara kota A, kita bicara jarak misalnya, jarak antara kota A dengan kota B, katakanlah 12 kilo. Jadi misalnya ini kota A ke kota B misalnya 12 km misalnya. Walaupun di buku memang tidak ada satuannya. Ini hanya kita biar gampang ya. Kemudian jarak antara kota B ke kota C itu katakanlah 9 km. Kemudian C ke D itu adalah 14 km. Kemudian dari B ke D, oh ini bisa ditempuh ya. Ini jalur, katakanlah ini jalur alternatif. Di sini katakanlah 11 km. Kemudian jarak D ke E itu katakanlah 15 km. Dan yang terakhir adalah jarak E ke A atau A ke E itu adalah 10 km. Dan yang terakhir ternyata masih ada satu sisi lagi. Ada satu sisi yaitu B ke E. B ke E itu 8. Ya. Nah, ini adalah bobot. Jadi ini adalah bobot, ini adalah bobot ya. Ini adalah bobot, ini adalah bobot, ini adalah bobot, ini adalah bobot, ini adalah bobot. Nah, tujuan kita bicara graf berbobot ini nanti tujuannya untuk apa? Ada satu tujuan, misalnya kita mau cari, kalau misalnya saya dari A mau ke D, ya, tujuan start awalnya misalnya kita mau dari A, kemudian mau ke D, ya. Kalau kita nggak punya bobot, kita nggak akan bisa katakan. Dari A ke D itu bisa AB 12 cm, 12 km, kemudian B ke C, kemudian C ke D berarti 12, 9, 14. Bisa dari A, B, B, D, ya kan berarti 12 sama 11. Atau A, B, B, E, D gitu ya kan. Ini orang kurang kerjaan mungkin gitu ya. Jadi ini adalah beberapa alternatif ya. Bicara tentang graf berbobot, bicaranya adalah skenario-nya adalah tentang seperti ini ya. Saya rasa ini tentang graf berbobot, teman-teman bisa baca lagi di halaman 376 ya. Silahkan dibaca pelan-pelan ya referensinya biar teman-teman bisa paham. Kita lanjutin materi yang berikutnya. Baik, tema yang kedua yaitu halaman 381 yaitu tentang representasi graf ya. Kata representasi ini saya selalu sampaikan bahwa menampilkan ya, atau kalau di dalam bahasa komputer di sana disebutkan adalah bila graf dimasukkan ke dalam program komputer, maka graf harus direpresentasikan. Representasikan saya simpan ya di dalam sebuah memori ya. Jadi di dalam komputer itu, jadi di sini ada graf ya kan, kemudian di save ke komputer ya. Maka alat save-nya itu adalah banyak macam ya, banyak macam. Alat save-nya itu biasanya kita nyebutnya adalah memori. Ya, memori itu nanti ada perlakuan yang khusus ya. Jadi teman-teman bisa lihat nanti biasanya graf kemudian disimpan ke sebuah komputer, nanti fisiknya adalah memori, wujudnya adalah metrik. Ya, wujudnya adalah metrik. Biasanya data itu disimpan ke dalam sebuah metrik, atau kalau saya sebutnya adalah apartemen ya, seperti itu. Oke, representasi graf itu di sini kita ada 3 topik.
Ya, jadi representasi graf itu ada 3 topik. A itu adalah tentang metrik ketetanggaan atau adjacent metrik. Yang kedua itu adalah tentang metrik bersisian. Yang ketiga itu adalah senarai ketetanggaan. Oke. Dari representasi graf ini ya ada 3 representasi. Saya hanya ingin ngebahas tentang ini. Ya, saya hanya ingin ngebahas tentang ini. Nah, teman-teman, ini bukan tugas ya. Saya nanti ngelihatnya tugas terus Pak, semua dosen kasih tugas ya. Saya tidak kasih tugas. Saya cuma ingin teman-teman baca ya, nggak ada korelasinya baca. Silahkan Anda baca. Ini halaman berapa? Halamannya nanti dilihat di buku ya. Jadi saya fokusnya adalah tentang metrik ketetanggaan. Nah, apa itu metrik ketetanggaan? Ini yang kita akan bahas ya. Oke. Oke, metrik ketetanggaan. Kita bahas ya tentang metrik ketetanggaan tadi. Jadi misalnya, Pak, definisinya apa sih? Kita berangkat selalu, Pak Budi selalu berangkat dari definisi. Metrik ketetanggaan itu definisinya apa, Pak? Ya, atau ceritanya gimana gitu ya. Kalau sarjana itu selalu gitu. Adalah representasi graf yang paling umum ya, paling sering ya. Misalnya adalah sebuah graf itu ya, lambangnya graf itu adalah perkalian antara V ya, adalah kombinasi antara V dan E ya. Ini saya nggak bahas lagi di sini. Di materi sebelumnya saya sudah bahas. Misalkan sebuah graf itu adalah V dengan E ya kan. V digabungkan dengan E adalah graf dengan simpul n ya kan. Dengan simpul n yang pastinya n-nya harus nggak boleh 0 ya, lebih besar atau sama dengan 1 ya. Kemudian sedangkan graf ini akan disimpan. Jadi saya akan disimpan dalam matrik ya, karena metrik ini adalah suatu hal yang khusus ya. Kemarin saya sudah bahas. Metrik itu apa sih? Adalah skalar yang terdiri dari baris dan kolom. Berarti M dikali N ya kan. Ya. Graf ini akan disimpan ke dalam metrik. Metrik itu apa, Pak? Metrik itu adalah, kemarin saya sudah pernah bahas ya. Metrik itu adalah skalar atau bilangan yang disimpan ke dalam bentuk baris dan kolom. Mana barisnya, mana kolomnya ya, teman-teman harus perhatikan ini. Oke. Terus, apa lagi yang perlu dibahas? Yang perlu dibahas adalah jadi yang perlu disampaikan adalah elemen graf yang disimpan dalam metrik jika sisinya bertetangga, nanti saya sampaikan ya, bertetangga ya, maka dilambangkan dengan 0 ya. Dengan 1. Jika tidak bertetangga maka
lambangkan dengan 0. Ya. Ini hampir sama kasusnya dengan yang jadi ada poinnya gini yang pertama. Metrik ketetanggaan, ya metrik ketetanggaan ini adalah sebuah graf yang disimpan ke dalam sebuah metrik. Ya, metrik itu kan dalamnya ada baris, ada kolom, ya. Terus yang jadi masalah adalah ketika sisi dari sebuah graf itu berhubungan atau bertetangga, maka kita nanti di dalam metriknya itu harus dilambangkan dengan 1. Jika tidak, maka dilambangkan dengan 0. Ya, oke. Contohnya gimana, Pak? Oke, contohnya simpel sebenarnya, definisinya payah. Contohnya gimana? Contohnya gini. Misal kita punya sebuah graf. Oke, buka. Grafnya ada 4 simpul. Oke. Ini graf sederhana ya, tidak ada bobotnya. Kemudian ada titiknya ya. Ada titiknya. Misalnya ada titik 1. Titik 1, titik 2, titik 2. Sini titik 4. Sini titik 5, titik 3 ya. Kita punya topik kita adalah tentang metrik ketetanggaan. Jadi biar enggak. Yes. Oke. Saya punya sebuah metrik kayak gini ya, metrik sederhana. Ini teman-teman bisa lihat di halaman 382. Nah, ketika graf ini disimpan ke sebuah metrik ya, bagaimana cara menyimpannya? Ya, cara menyimpannya adalah jadi kalau ini disimpan ke sebuah metrik. Baik, saya akan ngerepresentasiin metriknya tadi dalam bentuk Excel ya, karena software saya agak payah, jadi saya akan representasiin gini. Misalnya tadi kan kita punya titik, punya graf tadi seperti ini, 1, kemudian 2, 3, kemudian 4. Ya, grafnya kayak gini ya kan. 1, 2, ini biar 3, 4. Ya, tadi di sini ada simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4 gitu ya kalau nggak salah. 1, 2, 1, 2. Sorry, di sini 3. Sini 3, di sini 4. Nah, topik kita adalah tentang metrik ketetanggaan. Ya, oke. Ini kita gedein deh. Nah,
Kemudian metrik ini kita kan mau simpan ke dalam metrik. Jadi graf ini adalah sebuah contoh graf. Contoh graf. Kemudian graf ini kita mau save ya, mau simpan ke dalam metrik. Kita mau simpan ke dalam bentuk metrik. Karena metrik itu pasti dalamnya adalah M dikali N, ya kan? Kan logikanya gitu. Oke. Metrik itu selalu adalah sebuah bilangan dalam bentuk M dikali N. Nah, wujudnya nanti gimana? Wujudnya, ya, kita selalu bilang ini. 1, 2, 3, 4. Ke bawahnya juga 1, 2, 3, 4. Metrik itu kan susunannya gini. Oke, kita masukkan lambang metriknya ya. Metrik itu ada ini 1. Oke, yang kedua ada oke. Ya, kita besarin 16. Oke. Satu kolom baris, 1 baris, 2 baris, 3 baris, ya 4 baris. Pak, kenapa 4? Karena simpulnya ada 4 ya. Oke. Tadi kita bilang teorinya gimana? Teorinya kalau dia bertetangga maka disimpan dengan 1 ya. Misalnya kita ngelihatnya gini. 1 dengan 3 bertetangga nggak? 1 dengan 3 itu bertetangga, berarti 1. Ya kan? 1 dengan 2 bertetangga, Pak? 1. 1 dengan 1? Ya tidak, ya kan? Tidak bertetangga. 1 dengan 4, 1 dengan 4 tidak. Ya. Oke. 2 dengan 1 bertetangga. Ya kan? 2 dengan 2 tidak. 2 dengan 3 tidak. Kemudian 2 dengan 4 ya bertetangga. Oke. 3 dengan 1, 3 dengan 1 ya bertetangga. Ya, kemudian 3 dengan 2 tidak, 0. 3 dengan 3 juga tidak. 3 dengan 2 tidak ya. 1, 3. Oh, sorry. Gambarnya gini. Gambarnya kurang 1 ya. Gambarnya kalau di buku kurang 1. Oke, gambarnya gini ya. Mohon maaf. 1, 2, 3, 4, 5. 3 dengan 2 iya Pak, 1 ya kan. Kemudian 3 dengan 4 juga 1. Oke. Berarti di sini ada 2 dengan 3, 1, sorry ya. 2 dengan 3, 1. 4 dengan 1 tidak ada 0. Oke. Kemudian 4 dengan 2, 1. 4 dengan 2, 1. 4 dengan 3, 1. 4 dengan 4 tidak ada. Ya. Maka metriknya jadi seperti ini. Inilah yang disebut dengan metrik ketetanggaan ya, dari gambar ini. Tapi ini gambarnya salah ya. Dari gambarnya
Jadi ini ada satu lagi yang harus ditarik gambarnya. Ya, seperti ini. Di buku seperti itu. Nah, ini adalah cerita tentang matrik ketetanggaan. Jumlah jumlah kolom dan barisnya ini sesuai dengan jumlah simpulnya ini. Kalau simpulnya ini ada 6, maka kesananya ada 6, kesininya ada 6. Ya, metrik itu selalu ikutin simpulnya ini. Nah, ketetanggaannya itu adalah cara kita menyimpan ya. Kalau satu berarti dia bertetangga. Misalnya koordinatnya di Excel aja ya. Pak, koordinat ini kenapa 0, Pak? Ini adalah koordinat 33. Sorry, yang ini aja deh. Misalnya, misalnya. Oke. Pak, koordinat ini siapa? Adalah 1 dengan 4. Ya, 1 dengan 4 memang tidak bertetangga, dia harus ngelewatin 3 gitu. Ini adalah cerita tentang metrik ketetanggaan. Baik, kita lanjutkan tentang representasi graf ya. Saya hanya bahas di metrik ketetanggaan saja karena nanti ini ada kaitannya sama graf isomorfik. Nah, untuk tema yang berikutnya yaitu metrik bersisian dan senarai ketetanggaan, teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini silahkan dibaca-baca ya. Oke, saya lanjutkan tentang graf isomorfik. Graf isomorfik itu teman-teman bisa baca di 386 ya. Teorinya itu adalah Pak, isomorfik itu apa sih? Isomorfik itu bahasanya adalah kita punya dua buah graf ya. Misalnya graf A, graf B itu nanti sama nggak sih? Jadi sama atau ekivalen. Ya, biasanya kan selalu kayak gitu, Pak. Kalau mahasiswa saya suruh Anda gambar graf A, saya suruh gambar Anda graf B. Nah, itu graf A sama graf B itu sama nggak sih gitu ya. Jadi ini adalah membandingkan sebuah graf sampai kita bisa katakan, oh itu grafnya sama. Tapi kita di dalam hal ini kita nggak boleh bilang kata sama atau ekivalen. Kita hanya katakan isomorfik ya, bahasanya agak keren ya, saya senang dengan bahasa ini ya, isomorfik. Jadi kalau kemarin ada pernyataan, kemudian ada De Morgan, ada dan sebagainya, teman-teman bisa katakan ekivalen. Kemarin kita juga ada bicara tentang relasi ya, dan sebagainya hukum, Anda bisa katakan ekivalen atau sama. Nah, hari ini kita bicara graf. Kalau ada graf A, graf B, gimana sih Pak bisa ekivalen ya? Oke, saya ke materi dulu. Misalnya contohnya gini ya. Saya contoh graf isomorfik. Saya kasih studi kasus. Oke. Sorry. Saya kasih contoh graf isomorfik. Kita bicara graf isomorfik. Definisinya teman-teman bisa baca di buku ya, halaman 386. Misalnya saya punya graf 1 ya. Graf A, saya gambar dulu. 1, saya kasih simpulnya aja langsung. Ini simpulnya 3. Kemudian 4. Kemudian 1. Kemudian 2. Ya, kita gambar seperti ini kira-kira.
Oke, kita tarik garisnya. Oke, 4, 3, 2. Ya, ini ada sebuah graf, kita sebut graf A. Kemudian kita juga bilang di sini ada graf B. Oke, di sini ada graf B. Graf B itu dia pakai A. Oke. Ini pakai D. Ini pakai C. Ini sorry. Ini pakai G. Oke, A, B, C, D ya, oke. Saya ganti biar beda. Setelah gini. Oke, gini. Biar agak mellow dikit ya. Oke. Kita kasih sisinya 1, 2, 3, 4. Tarik ke sana 5. Tarik ke sininya 6. Oke. Ini kita punya dua graf ya. Punya dua graf seperti ini. Nah, pertanyaannya apakah Pak ini isomorfik enggak ya? Kalau bahasa kita adalah mereka ini isomorfik enggak? Atau sama enggak sih? Jadi kalau bahasanya, apakah ini isomorfik? Apakah kedua graf ini isomorfik gitu ya? Nah, bagaimana cara mengidentifikasi dua buah graf itu isomorfik atau tidak ya? Teman-teman bisa baca di halaman 389. Jadi, yang pertama adalah mempunyai jumlah simpul yang sama, yang kedua adalah mempunyai jumlah sisi yang sama, yang ketiga adalah mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Ya, ini adalah ciri-ciri saya katakan. Kita menyimpulkan dua buah graf, 3 syarat. Syaratnya itu harus ini juga. Jadi dia harus punya syarat. Kalau sudah syaratnya terpenuhi, baru kemudian kita ke fase berikutnya yang lebih dalam lagi ya. Jadi kita cek dulu syaratnya apa. Yang pertama adalah ini kita insert. Yang pertama syaratnya itu isomorfik itu yang pertama adalah jumlah simpul yang sama ya. Di sini adalah jumlah simpul. Syarat 1 adalah jumlah simpul yang sama. Oke. Simpul itu mana Pak ya? Simpul itu ini 1, 2, 3, 4. Berarti di graf A jumlahnya 4. Ini 4 ya kan? Biar agak besar. Oke. Pertama adalah jumlah simpulnya sama. Di graf A 1, 2, 3, 4. Di graf B juga sama 4. Oke. Cek pertama sudah ya.
Ada simpul A, simpul B, simpul C, simpul D. Ya. Yang kedua adalah mempunyai jumlah sisi yang sama. Ya. Mempunyai jumlah sisi yang sama. Jumlah sisi yang sama. Oke, kita cek lagi. Sisi itu Pak, yang mana? Sisi itu ini. 1 ke 3, 1 ke 2. Ya, 1, 1. Ya, ini sisi 1, sisi 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Sini jumlahnya 6. Ya. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Sisi itu adalah jarak antara D dengan E. Berarti juga jumlahnya 6. Di sini kita sebut oke. Ya. Syarat yang ketiga apa? Syarat yang ketiga adalah mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Ya. Di sini adalah mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Ya. Oke. Kita lihat, misalnya kan jumlah simpul yang sama. Oke. Kita lihat di graf A itu simpulnya ada 4 ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, simpul 1 jumlah derajatnya berapa? Derajat ini 1, 2, 3. Oh, ini jumlahnya 3. Sorry. Di Excel nggak bisa gitu ya. Derajatnya ya. Derajatnya 3. Oke. Simpul 2, 1, 2, 3. Derajatnya 3. Ya. Kemudian simpul 3, 1, 2, 3. Derajatnya 3. Yang keempat, 1, 2, 3. Ya. Derajatnya 3. Oke. Di sini simpulnya ada berapa? Di sini simpulnya ada 4 juga. A, D, C, D. Ya. Oke, kita hitung. Derajat A 1, 2, 3. Derajatnya jumlahnya 3. B juga 1, 2, 3. Derajatnya 3. C juga 1, 2, 3. Derajatnya 3. Yang ke D 1, 2, dan 3. Ya. Derajatnya 3. Oke. Kita baru bicara syarat ya. Kita baru ngecek syarat ini Pak. Ya, kita belum melakukan kalau bahasa saya itu kalau apa bedanya Avanza sama Xenia? Sama Pak. CC-nya 1500, satu keluarannya si Daihatsu, satu keluarannya si Toyota gitu ya. Transmisinya sama, dashboardnya sama dan sebagainya. Itu baru yang terlihat secara spesifikasi. Nah, kita harus buktikan ya. Kita harus di sini. Jadi setelah langkah berikutnya adalah buktikan dengan metrik ketetanggaan. Ya. Kalau ini 1, saya akan buktikan dengan metrik ketetanggaan. Ya. Oke, setelah syarat, yang kedua adalah langkah isomorfik ya. Isomorfik. Itu yang pertama setelah syaratnya. Jadi kalau syaratnya nggak terpenuhi, itu udah pasti nggak isomorfik. Ya.
Buktikan dengan metrik ketetanggaan. Ini untuk mengkonfirmasi ya. Jadi kalau bahasa saya untuk mengkonfirmasi apakah graf ini nanti sama atau isomorfis. Oke. Tadi kita udah bicara metrik ketetanggaan ya kan. Kita udah bicara metrik ketetanggaan tuh. Caranya gimana? Pak, simpulnya ada berapa? Ya, kita di mana ya? Di sinilah misalnya. Ini untuk A, yang ini untuk B. Oke. Kita cek 1, 2, 3, 4. Di sini 1, 2, 3, 4. Ya kan? Kita gambar dulu metriknya. Set. Oke. Oke. Tadi kalau kita bicara metrik ketetanggaan, maka 1 dengan 1 itu sin 0. 1 dengan 1 itu pasti 0. 1 dengan 2 bertetangga. 1 dengan 3 bertetangga. 1 dengan 4 bertetangga. Berarti di sini 1, 1, dan 1. 2 dengan 1. 2 dengan 1 bertetangga. 2 dengan 2 aja yang tidak bertetangga. Berarti di sini 1, 0, 1, dan 1. 3 dengan 1. 3 dengan 1, 3 dengan 4, 3 dengan 2 bertetangga. 1, 3 dengan 2, 1. Sorry, ini 3 ya. Ini pasti 0, ini 1. Oke. Kemudian 4. 4 itu dengan 4 saja. 4 dengan 1 bertetangga, 4 dengan 2, 4 dengan 3, dan 0. Ya, lihat metriknya. Membentuk metrik apa nih? Kalau teman-teman lihat pelajaran metrik ya kan. Nah, jadi metriknya jadi seperti ini. Ya, metriknya jadi seperti ini. Oke, kita buktikan metriknya si graf B. Ya, kita buktikan ini kita copy. Ya. Kita si B itu agak ke sini deh. Oke, variabelnya kita bedain. Di sini pakai A, pakai B, pakai C, pakai D. Ini pakai A, pakai B, pakai C, pakai D. Oke, kita lihat. Kita lihat. A bertetangga dengan B, bertetangga dengan C, bertetangga dengan D. Ya. A itu yang nggak bertetangga itu hanya dengan B. B dengan A bertetangga. B dengan A bertetangga. Berarti 1 dengan B-nya tidak. Dengan ini 1, dengan ini 1. C-nya dengan A 1, 1 di sini pasti 0, di sini 1, 1, 1, 1, dan 0. Oke. Ya. Ingat. Perhatikan ya. Jadi kita bisa katakan bahwa 1 dengan A itu sama. 2 dengan B itu sama, 3 dengan C itu sama, dan 4 dengan D itu sama. Sehingga kita bisa katakan bahwa terjadi relasi 1, ya. Jadi di sini ada relasi. Ada relasi, kalau teman-teman belajar relasi ada A, ada di sini ada 1, di sini ada 2, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. Ini kita gedein. Karena relasi ya kan. Kemarin sudah ada materi relasi. Oke. Ini kita kecilkan.
Di sini adalah graf 1 apa 2 ya? Kita graf A. Graf A di sini adalah graf B. Maka kita bisa katakan ini adalah relasi. Ya, ini cara ngebuktiin apakah sebuah graf itu isomorfik atau tidak isomorfik. Nah, ini adalah tahapan-tahapan. Jadi tahapannya yang pertama adalah cek dulu syaratnya. Ya, ini langkah 1, ini langkah 1. Ya, kemudian di sini ada langkah 2. Langkah 2. Oke. Ya. Jadi tahapannya seperti ini. Kalau ininya nanti strukturnya berbeda, maka tidak isomorfik ya. Nanti teman-teman boleh lihat ya halaman 387 ya. Jadi kalau teman-teman mau latihan, silahkan saya rekomendasiin. Ingat, bukan tugas ya, nanti kesannya Pak kami dapat bencana terus-terusan dikasih tugas. Saya rada gimana ya, miris juga gimana gitu. Nanti ya makanya saya udah males juga ngasih tugas gitu ya. Jadi saya suruh baca aja, kalau teman-teman baca monggo, enggak ya sudah, enggak apa-apa. Yang penting saran saya sih dibaca ya. Saran saya dibaca. Halaman berikutnya dibuktiin, karena di buku itu enggak dibuktiin. Teman-teman bisa lakukan langkah-langkah yang saya paparkan ini ya. Yang saya paparkan ini silahkan diikutin. Teman-teman bisa buktikan apakah graf pada halaman 387 itu isomorfik atau tidak isomorfik ya. Kalau halaman 387 itu kayak apa sih Pak ya? Misalnya kayak gini, kayak gini. Nah, teman-teman bisa buktikan, Pak, saya punya graf A, punya graf B, ini isomorfik enggak ya kan? Teman-teman cek dulu syaratnya. Ini syaratnya berapa simpulnya? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Syarat 1 udah. Jumlah simpulnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah. Hitung derajatnya. Kalau sudah hitung derajatnya baru ke tahapan ke metrik ketetanggaan tadi ya. Jadi mungkin ini dari saya ya. Ini dari saya. Kondisi apapun saat ini bangsa ini ya, sepahit apapun kondisi bencana ini, satu hal yang saya sampaikan ke teman-teman adalah jangan pernah mengurangi intensitas belajar ya. Saya katakan saya seusia ini gitu, beberapa bencana dan krisis saya sudah lewatin. Saya nggak mau damai dengan kondisi itu ya. Oke lah, kita sedang musibah dan sebagainya, tapi belajar, bekerja itu tetap harus. Nggak usah ditawar-tawar. Pak, lagi musibah ini lagi, mau santuy dan sebagainya. Saya rasa nggak seperti itu ya. Saya yakin teman-teman bisa kerja lebih keras. Kalau hari ini semua dosen ngasih tugas, itu bukan berarti dosennya jahat gitu ya kan. Tapi lebih pada bagaimana seorang sarjana ya memang harus dikasih sebuah problem yang banyak ya. Tidak ada satu beban hidup pun jadi berat kalau kita bisa nerimanya lebih baik ya. Seperti itu. Buat teman-teman yang tugasnya belum ngumpul, silahkan di entry. Saya udah punya 3 tugas itu ya. 3 tugas, harapannya itu bisa dongkrak nilai teman-teman yang kemarin roboh gitu ya di mid-nya. Coba dilihat lagi. Kalaupun misalnya Pak nilai saya mid 20 ada remedial enggak. Saya males ya. Banyak sekali ngasih tugas nanti jadi ribet. Sayanya juga ribet, meriksanya luar biasa ya. Mahasiswanya banyak, satu tugas tuh bisa sampai 15 menit. Jadi saya mohon maaf, tugasnya saya baca satu-satu, liatin YouTube dan sebagainya. Ini juga
bagi saya sebenarnya beban, tapi ya karena pengabdian ya nggak apa-apa. Jadi dalam kondisi seperti ini tolong jangan ngeluh gitu ya. Jadi saya yakin dosen-dosen yang lain juga mau ngasih tugas tuh ngerem dan sebagainya. Tapi saya katakan be positive thinking ketika dosen ngasih tugas itu sebenarnya ada penekanan tertentu di materi tertentu ya. Oke, thank you very much ya. Jaga kesehatan. Saya ingin dapat kabar yang baik-baik gitu ya. Semoga puasanya lancar, kemudian coronanya cepat pergi, kita bisa ketemu lagi di kelas ya. Saya atas nama pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. See you on the top. Thank you.